Shalom. Ya, kita bersyukur atas segala kebaikan kemurahan Tuhan. Dia boleh memperkenankan layakkan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dan olehnya karena anugerah Tuhan kita ada pada saat ini. Mari saudara, segera kita akan membaca firman Tuhan. Kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan saya akan ambil dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 4 sampai ayat yang ke-15. Namun hanya beberapa ayat saja kita akan baca, mulai ayat yang keempat. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Hatta maka pergilah baginda ke Gibeon, hendak mempersembahkan korban di sana. Sebab besarlah panggungnya, maka dipersembahkan Raja Sulaiman di atas mezbah itu 1000 korban bakaran. Maka di Gibeon juga nyatalah Tuhan kepada Raja Sulaiman dalam mimpi pada malam. Maka firman Allah kepadanya, pintalah olehmu barang yang kau kehendaki, aku karuniakan kepadamu. Maka sembah Sulaiman bahwa engkau sudah berbuat kebajikan besar akan hamba-Mu Daud ayahku, seperti itu pun seperti ia pun telah berjalan di hadapan hadirat-Mu dengan setia dan benarnya dan tulus hatinya akan Dikau. Maka kebajikan-Mu yang besar itu telah Kau tetapkan kepadanya, sehingga Engkau mengaruniakan kepadanya seorang anaknya akan duduk di atas tahta kerajaannya, seperti pada hari ini adanya. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkau sudah menjadikan hamba-Mu ini raja akan ganti ayahku Daud. Maka aku lagi sangat muda, tiada tahu keluar masuk. Maka hamba-Mu ini adalah di tengah-tengah umat-Mu yang telah Kau pilih, suatu bangsa yang besar, yang tiada terpermanai atau terkira-kira banyaknya. Maka sebab itu karuniakanlah apalah kepada hamba-Mu ini hati yang berbudi, akan memerintah segala umat-Mu, supaya dengan bijaksana dapat aku membedakan antara baik dan jahat. Karena siapa gerangan dapat memerintahkan bangsa sebesar ini? Ayat 10, maka dibenarkan Tuhan akan sembah ini, yaitu Raja Sulaiman minta perkara yang demikian. Ayat 11, lalu berfirman Allah kepadanya, bahwa sebab engkau sudah minta perkara ini, dan tiada engkau menghendaki bagi dirimu umur panjang, dan tiada engkau menghendaki bagi dirimu kekayaan, dan tiada engkau menghendaki mati segala seterumu, melainkan sudah minta akan dirimu akal budi akan menyelesaikan perkara hukum. Terima kasih. Silakan duduk. Saudara, firman Allah pada saat ini, ya, saya mau beri tema persembahan yang terbaik, maka berkat Tuhan akan baik dalam kehidupan kita. Kita perhatikan bahwa Raja Sulaiman, ya, Raja Sulaiman adalah anak daripada Raja Daud. Dia yang akan melanjutkan ke pemerintahan atau kerajaan. Kita perhatikan saudara bahwa orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, orang-orang yang ditetapkan oleh Tuhan, tentunya Tuhan akan menyertai dia. Sebab kalau Tuhan memilih tidak sama dengan pilihan manusia. Manusia bisa keliru, bisa salah. Sebab manusia cenderung kepada apa yang dia lihat. Yang dia lihat yaitu cuma tampilan
cuma tampilan depan saja yang bisa dia lihat, tetapi Tuhan melihat sampai kedalaman hati. Sebab itu tatkala Tuhan memilih Daud, maka Daud pun tidak ada dalam rumah, ada di tempat pekerjaannya mengembalakan. Tetapi itulah yang dipilih oleh Tuhan. Kalau kita manusia tentunya memilih apa yang kita lihat bagus, baik, dan layak. Nah, sebab itu kadang-kadang pilihan manusia salah. Sebab itu kalau Tuhan memilih, saudara, tentunya pilihan Tuhan itu tidak salah. Memang ada juga menafsirkan begini, kalau memang Tuhan yang pilih, ini murid-murid kan 12. Kenapa Yudas ini menjual Yesus, kemudian dia binasa? Nah, ini saudara, kita perhatikan bahwa meskipun sudah dipilih oleh Tuhan, tetapi kepikiran, kehendak, kemauan ada di hati kita. Kita masih diberikan kepercayaan, diberikan otoritas untuk melakukan. Tuhan kan suka kasih hukum di sana, mau melakukan atau tidak. Tuhan tidak memaksakan, tetapi bagi orang yang mengerti, tentu dia akan melakukan sesuai perintah Tuhan atau hukum-hukum Tuhan. Nah, kalaupun dia tidak mau melakukan, Tuhan juga membiarkan dia. Sehingga dari 12 rasul hanya 11 yang patuh kepada Tuhan. Dan Yudas ini, ya, dia karena keinginannya begitu tinggi, dia menjual Tuhan Yesus 30 keping perak. Jadi semua yang dipilih oleh Tuhan sebetulnya baik, tetapi dia yang terpengaruh. Kalau Tuhan jadikan semua itu baik, tentu tidak ada yang salah. Tuhan menciptakan manusia pertama itu sempurna, baik adanya. Adam dan Hawa diciptakan sempurna, baik. Nah, kalau kita bertanya kenapa mereka jatuh dalam dosa, karena ada penggoda, ada yang menggoda dan ada yang mau membinasakan. Nah, demikian juga kehidupan saya dan saudara di dalam kita mengiring Tuhan di akhir zaman ini. Kita memang sudah dipilih, diajarkan firman, rahasia firman Tuhan dari kekal sampai kekal. Bagaimana orang mau selamat masuk surga, bagaimana orang mau binasa masuk neraka. Dan ini saudara sekalian tentunya harus kita kejar. Jadi bukan hanya kita duduk-duduk, kita hanya santai-santai di rumah saja, kita hanya sibuk dengan kesibukan kita tanpa kita sibuk dengan Tuhan. Tuhan sudah sediakan anugerah, Tuhan sudah sediakan berkat, tetapi kitanya itu hanya suka diam-diam di rumah, cuma diam-diam, saudara, atau kita sibuk dengan kesibukan kita. Bagaimana Tuhan akan memberikan yang terbaik kalau kita tidak mau mencari itu yang terbaik? Nah, kita lanjut saudara sedang Tuhan. Tatkala Raja Sulaiman ini, ya, dia mempersembahkan yang terbaik, ya, ayat yang keempat. Pada suatu hari Raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu, ya. Karena belum ada Ka'bah, sehingga pengorbanan atau persembahan dibawa di bukit. Tuhan mempersembahkan, saudara, tidak tanggung-tanggung, 1000 korban bakaran, suatu persembahan yang luar biasa dan sangat besar. Memang kalau saudara sekalian, sapi 1000 ekor itu banyak sekali, ya. Sedangkan saja cuma kambing atau domba 1000 ekor itu banyak sekali. Satu lapangan itu pun akan penuh, ya. Dan itulah yang dibawa dipersembahkan oleh Salomo kepada Tuhan, ya. Nah, akibat dari persembahan ini, maka Tuhan bertanya kepada Salomo, ya, apa yang engkau mau minta? Apa
apa yang engkau mau, apa yang engkau kehendaki. Ya, ayat 5. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Ini saudara perkataan dari Yang Maha Kuasa. Dan dia, kalau dia saudara sekalian berjanji, dia akan pasti memberikan. Itu Tuhan yang ajaib, yang kita tetap puji dan muliakan. Mintalah apa yang kau kehendaki. Dan saudara kasih dalam Tuhan, di dalam ayat yang ke-9 kita perhatikan, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara baik dan jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Saudara, tatkala Tuhan tanya apa yang engkau minta, dan ternyata Raja Salomo dia meminta hikmat dan pengetahuan. Bagaimana dia bisa mengerti atau dia mengatur akan membedakan yang baik dan yang jahat. Saudara, kemudian Tuhan katakan, ya, ayat 10, lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Permintaan yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Memang saudara, ada juga permintaan yang tidak berkenan. Nanti sebentar akan masuk ke situ. Ke ayat 11 dikatakan, jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuatu sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Ayat 13, dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan, baik kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Saudara, firman Allah adalah ya di atas yang ya. Dia adalah petunjuk bagi saya dan saudara. Apa yang telah dicatat, apa yang telah terjadi dalam sejarah raja-raja, sejarah orang-orang Israel, itu saudara sekalian merupakan perwujudannya di dalam Yesus Kristus atau gereja Tuhan akhir zaman ini. Rahasia kita diberkati oleh Tuhan dan rahasia kita tidak diberkati oleh Tuhan. Firman Allah datang kepada kita. Yang pertama saudara, kalau kita perhatikan, sebelum Soleman meminta kepada Tuhan, sebelum Tuhan bertanya apa yang engkau mau minta, maka yang dipersembahkan oleh Raja Salomo yaitu persembahan yang terbaik, 1000 korban bakaran. Ini tentunya menjadi pelajaran bagi kita, ya. Jadi memberi dulu yang terbaik kepada Tuhan, baru Tuhan akan katakan apa yang kau mau minta. Karena kadang-kadang terjadi dalam kehidupan kita, kehidupan saya dan saudara, terlalu banyak meminta kepada Tuhan, tetapi tidak mau introspeksi diri atau tidak mau mengerti firman Tuhan. Memang Tuhan bukan tidak mau memberi, Tuhan sebetulnya sangat tahu kebutuhan kita. Tetapi ya, kadang-kadang
kadangkala kita lupa Tuhan. Kita hanya setiap hari meminta Tuhan berkati, Tuhan sudah ada ini, sudah ada itu, masalah ini, masalah itu. Kita hanya cenderung kepada masalah-masalah, kita hanya cenderung kepada kebutuhan-kebutuhan kita, saudara. Sehingga Tuhan tidak menjawab doa kita. Meskipun kita menangis, kita mengalami tekanan masalah, itu tetap bertambah-tambah. Kita tidak merasakan kelegaan. Apa sebab, saudara? Kita belum tahu apa maunya Tuhan. Nah, sekarang diajarkan, saudara, bahwa persembahkan dulu yang terbaik. Memang, saudara, untuk memberikan persembahan itu berat. Amin. Berat tuh kalau mau persembahkan, atau gampang? Ya. Saudara, pengajaran kabar pengantin kita sudah diajarkan, sebab itu kita semua sudah tahu. Jadi kalau berbicara tentang korban, saudara, kadang-kala kita tutup telinga, tutup hati. Tetapi namanya firman Tuhan harus diberitakan. Karena saudara sekalian, kehidupan kita hanya bergantung kepada Tuhan, bukan kepada manusia atau harta kekayaan. Nah, saudara kasih contoh, berkat Tuhan akan datangkan bagi yang sudah melakukan yang terbaik. Bukankah kita sudah tahu, ya, doa pembukaan saja tadi, ya, kepanjangan, kita bilang terlalu panjang, ya. Di situ sudah disampaikan banyak kekurangan, banyak kelemahan. Ini kami persembahkan kehidupan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Sudah mempersembahkan kehidupan kita. Apa sebab, saudara? Karena persembahan yang saudara yang terjadi dilakukan oleh orang Israel penuh dengan kejahatan-kejahatan, itu Tuhan tolak, Tuhan tidak berkenan. Sebab apa? Kalau mempersembahkan sesuatu, yang penting hati dulu bersih. Kalau hati bersih, maka yang dia persembahkan kepada Tuhan itu berkenan kepada Tuhan. Kenapa harus bersih dulu? Karena saudara sekalian, pengalaman kita mempersembahkan sesuatu kadang-kala terjadi percekcokan. Tangan satu memberi, tangan satu bilang jangan. Tangan satu bilang itu terlalu besar, tangan satu bilang kasih kurang sedikit, tambah sedikit. Kadang-kala terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin bapak sudah mau mempersembahkan, tapi istri bilang aduh jangan, karena kebutuhan kita memang masih banyak lagi, jangan, terlalu banyak itu. Atau mungkin istri sudah membawa kepada Tuhan, ini Tuhan, tetapi ada yang menghalangi, jangan mak, jangan, orang masih butuh, masih banyak. Inilah hal-hal yang hati tidak bersih. Semua sebetulnya Tuhan punya, ya. Sehingga apa yang terjadi? Kewajiban kita itu terkendala. Jadi kita mau minta apa kepada Tuhan, sedangkan persembahan saja kita belum bawa. Mari kita baca di dalam Mazmur 51 ayat 18. Ayat 18. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya kupersembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Ayat 17. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Iya. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina yang Allah, itu ayat 19. Hati yang hancur, hati yang sudah dibaharui oleh Tuhan. Inilah persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan, ya. Sehingga Rasul Paulus katakan dalam Roma pasal yang ke-12,
Rum 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Inilah persembahan yang terbaik yang kita bawa kepada Tuhan. Minta tolong dibaca. 12 ayat pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Iya saudara, persembahan yang berkenan kepada Tuhan, ya. Yaitu saudara, kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang kudus, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi selagi kita masih hidup, ya, kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Jadi jangan saudara sekalian sudah mati baru mau persembahkan. Ya, enggak apalah kalau kurang sakit-sakit, so infus nafas kurang satu-satu kau persembahkan. Yang penting masih berkenan kepada Tuhan. Yang penting ceritanya masih hidup, saudara. Hidup ini dipersembahkan kepada Tuhan. Itu saudara memang orang so tahu, ya. Maukah kita mempersembahkan hidup kepada Tuhan? Mau? Ada haleluya? Memang berat saudara, ya. Mau suka? Ibu gembala bagaimana? Ibu gembala aja yang respon, ya. Karena ini orang so takut semua, ya. Karena dengan keadaan situasi orang so takut. Kita kembali kepada firman Tuhan, ya. Hidup ini saya dan saudara bukan milik saya, bukan milik saudara. Mari kita sadari, hidup ini adalah milik kepunyaan Tuhan, ya. Saudara, kita semua ini sudah ditebus dengan harga yang mahal. Artinya Tuhan sudah bayar, meskipun kita ciptaan Tuhan, Tuhan so bayar. Jadi kalau Tuhan so bayar, siapa punya? So Tuhan punya. Kenapa orang ragu-ragu mau persembahkan kepada Tuhan? Keraguan-raguan inilah berkat Tuhan itu tertahan. Pertolongan Tuhan itu terbatas. Mari kita buka hati kita. Jangan ragu-ragu lagi dengan Tuhan, ya. Saudara, ini pengalaman tatkala saya menghadapi musibah demi musibah. Dalam perjalanan saudara sekalian, itu kendaraan itu tak putar sampai rubuh. Di situ saudara sekalian saya kaget. Oh Tuhan, kenapa hal ini terjadi? Tapi dalam keadaan sadar, apa saya salah? Salah apa saya Tuhan? Tetapi kendaraan tidak apa-apa, saudara. Tetapi situasi yang terjadi membuat saya, saudara sekalian, ketakutan. Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, salah saya apa? Kenapa saya jadi seperti ini? Itu sebabnya, saudara, hidup kita ini bukan kita yang jaga, tetapi ada yang menjaga. Kadang-kadang kita tertutup untuk Tuhan, kita tertutup untuk si penjaga yang setia siang dan malam. Kita seakan-akan saudara sekalian lupa siapa yang menjaga memelihara kita. Yang kita pikirkan apa yang akan kita dapatkan hari ini, besok. Yang kita kerjakan ini pasti kita akan mendapatkan gaji, kita mendapatkan hasil. Itu yang kita pikirkan, saudara. Tetapi kita lupa bahwa sebetulnya ada yang menjaga kita. Dialah gembala yang baik. Amin. Tuhan gembala yang baik. Dia membawa kita kepada air yang tenang. Di saat kita haus, dia beri minum. Bawa pada rumput yang hijau, makanan-makanan yang segar.
dan Dia memberi kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Tuhan akan memberi makan, memberi minum bagi saya dan saudara sebagai gembala-gembala. Tetapi apakah kita mengenal gembala kita? Gembala agung kita yang selalu memberi kita kebutuhan kita. Kalau kita, saudara sekalian, tidak mengenal Tuhan, nah sampai di mana Tuhan akan mengenal kita? Sekian lama kita diajarkan firman Tuhan, harus begini, tidak boleh begitu, selalu mengucap syukur, tambahkan iman, percaya kepada Tuhan, hidup dalam pertobatan, mengasihi Tuhan lebih dari segala perkara. Nasihat-nasihat firman Tuhan itu sudah terlalu banyak. Saudara, di hari-hari ini memang nasihat perlu, tetapi motivasi juga harus ada. Raja Sulaiman dia bilang, jangan berikan aku kekayaan, meskipun Tuhan sudah janji, engkau sudah minta hikmat dan pengetahuan, tetapi akan ada bonus, umur panjang, kekayaan, akan ada kepadamu. Ini bonus kalau kita minta hikmat kepada Tuhan. Dan sidang Jumat mau minta apa kepada Tuhan? Jangan cuma hanya meminta-minta kepada Tuhan, Tuhan berkati secara jasmani. Tuhan sudah berkati. Habis lagi Tuhan berkati. Setiap hari kita cuma hidup pada meminta-minta. Memang tidak salah, saudara. Ya, Matius 7. Pintalah maka akan diberi. Ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan. Tetapi hidup kita meminta kepada Tuhan harus dibarengi dengan persembahan yang terbaik. Coba baca di dalam Kisah 20. Kisah Rasul 20 ayat yang ke-35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Iya. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu, bahwa dengan bekerja sedemikian itu harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan. Membantu orang-orang yang lemah itu kasih, mengasihi sesama kita. Jangan kita cuma membantu keluarga. Suami membantu istri, istri membantu suami, suami istri membantu anak-anak, anak-anak membantu orang tua. Itu memang tidak salah, saudara. Tetapi saudara, kita melihat ke depan, di sekitar kita adakah yang perlu bantuan? Dan kita menutup hati dan mengingat perkataan Tuhan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dalam terjemahan baru, bahwa terlebih berkat memberi daripada menerima. Saudara, anak-anak saja tahu mana yang lebih baik dan mana yang setengah baik dan mana yang tidak baik. Tentu orang memilih yang terbaik, amin. Atau jemaat mau pilih yang tidak baik atau setengah baik gitu. Jemaat mau pilih mana? Langsung menjawab, saudara. Ya, mari orang lebih aktif. Badengan, jangan gembala saya bilang-bilang, so ingatkan. Tapi ini memang hati ini memang ada tak tutu, tak kancing bebaik. Ya. Talinya badengar, tetapi nyala masuk di hati. Kenapa dikeraskan? Santai saja kita dengar firman, saudara. Tapi ini ada rekaman kok, nanti di YouTube baca-baca, dengar-dengar setiap hari yang ada Android. Kita sudah dengar-dengar firman Tuhan.
Yang terbaik apa? Memberi atau menerima? Kalau Natal-Natal begini saudara, Natal-Natal seperti ini, ya, orang hadiri di Natal, apa yang orang mau cari? Ya. Apa pemberian atau mau tunggu mau dapat hadiah? Memang waktu saya dinas dulu, ya jemaat pernah menyaksikan, karena kami diberkati. Kalau ada acara ibadah wilayah, itu pakai auto pickup kasih vol untuk kasih berbagi pada hamba-hamba Tuhan. Ya. Sehingga saudara sekalian, dengan berkat-berkat yang tersedia, orang datang. Lebih fokus bagaimana dia akan mendapatkan sesuatu di hari-hari yang penuh damai ini, yaitu Natal. Apalagi saudara saya beberapa kemarin dulu acara dari Natal PLN Sulutenggo. Saudara, itu hadiah itu memang luar biasa. Ada motor, ada sepeda, ada televisi yang besar, kemudian yang lainnya, banyak sekali itu hadiah. Sehingga acara pun setengah malam belum ada yang beranjak. Tapi kecuali yang oma-oma itu pulang, sudah tahan. Apa yang mereka tunggu? Pengundian hadiah. Dan saudara, orang mulai menunggu. Kemudian dipanggillah, diacaklah, dan dipanggillah nama-nama yang memperoleh hadiah. Dan ada yang seorang oma dipanggil untuk mendapatkan televisi 50 inch. Panggil-panggil sampai 3 kali tidak ada, sehingga batal. Undi lagi, dipanggil lagi yang kedua, tidak ada, so pulang. Ya. Kemudian yang ketiga, DP orang ada. Saudara, hadiah yang besar, sehingga orang lebih cenderung bertahan karena mau mendapatkan hadiah. Saudara, kadangkala hidup kita dalam menantikan Tuhan, orang tidak wujudkan seperti ini. Kalau kita tahu bahwa Tuhan akan datang memberi berkat, Tuhan akan memberi hadiah, jangan dulu cepat-cepat inginnya pulang. Kalau ibadah, jangan pikiran kita ada di jauh sana, tubuh kita ada di sini. Mau masa sebentar, ada acara sebentar, kadang-kala pikiran kita terpisah ke sana. Tetapi kalau kita sedang menantikan hadiah, maka marilah kita tetap ada di kaki salib Tuhan. Hadiah yang utama saudara, bukan saudara sekalian harta duniawi, tetapi hadiah yang utama yaitu anugerah dan kebenaran, hikmat dan pengetahuan, kekayaan sorgawi, yaitu firman dan Roh Kudus yang harus kita terima, kita dengar, dan kita lakukan. Itu firman Tuhan. Ini yang harus kita jaga dalam kita beribadah kepada Tuhan. Jadi ibadah itu jangan lupa, ya. Ibadah itu kita diukur dari awal masuk pintu gerbang sampai kita menerima berkat, itu Tuhan ukur. Kehadiran kita diukur oleh Tuhan. Wahyu pasal 11. Kemudian orang yang beribadah pun itu diukur. Hatinya full atau setengah. Atau saudara DP hati tidak ada di ibadah itu diukur. Persembahan yang dibawa kepada Tuhan, Tuhan melihat. Sebetulnya Tuhan tidak melihat banyak atau kecil. Tetapi Alkitab mengatakan, dari sekian orang yang datang beribadah kepada Tuhan di dalam kitab Injil, Tuhan cenderung memperhatikan korban persembahan dari seorang janda. Pejabat-pejabat, orang-orang yang beruang, orang-orang kaya, bukan Tuhan tidak lihat, tetapi Tuhan melihat semua. Tetapi orang-orang kaya, mereka memberikan persembahan dari harta kepemilikannya yang hanya sekecil.
Mungkin kalau dia punya bunga itu 10 juta, tatkala dia memberikan mungkin 1 juta, itu terlalu kecil bagi Tuhan. Karena baru bunga saja cuma 10%. Pokok tidak tak kurang. Dia punya pokok itu tetap utuh. Dia tetap ada setiap bulan. Tetapi seorang janda, dia mempersembahkan dari apa yang ada padanya. Dia tidak mendapatkan apa-apa, tetapi dia bawa kepada Tuhan. Sekecil itu, tetapi dilihat oleh Tuhan, itu yang berkenan kepada Tuhan. Memang saudara, kalau kita mau berkorban itu sakit, ya. Namanya korban itu sakit. Sebab itu banyak orang yang tidak mau berkorban. Karena apa? Sakit. Sakit itu tidak dirasakan di tubuh, tetapi pikiran dan hati itu terpengaruh. Kalau kita punya harta, kita mau bawa kepada Tuhan, kita rasa menyesal. Ya itulah karena sakit menyesal, tidak bawa kepada Tuhan. Karena memang korban, saudara. Tetapi orang yang mempersembahkan yang terbaik, dia akan mendapatkan yang terbaik. Sebab itu saudara, kita perhatikan bahwa hidup kita ini hanya oleh karena anugerah Tuhan, hanya karena berkat Tuhan. Sebab itu kita dimintakan oleh Tuhan, kalau kita kekurangan meminta kepada Tuhan. Kita harus lewat doa. Kenapa saudara kasih dalam Tuhan? Kehidupan kita Tuhan berkati, tidak berkelimpahan atau pas-pasan. Karena Tuhan mau kehidupan kita tatkala habis, tatkala kurang, kita cari hadirat Tuhan. Tetapi orang yang sudah diberkati, fasilitas mendukung, fasilitas tersedia, memang tidak lagi berdoa kepada Tuhan. Tetapi orang yang kekurangan, dia selalu datang kepada Tuhan untuk meminta. Sebab itu marilah kita datang meminta kepada Tuhan. Amin. Dan meminta kepada Tuhan harus juga sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena ada orang yang salah meminta, ya. Mari kita baca dalam kitab Yakub pasal yang kedua, Yakobus pasal yang ke-4. Kita baca ayat 2. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuannya. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ayat 3. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Iya. Dikatakan di sini, ya. Kamu mengingini sesuatu tapi kamu tidak memperolehnya. Kamu membunuh, kamu iri hati, kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu mulai bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak habiskan menurut memuaskan hawa nafsumu. Jadi saudara, ya, mencari sesuatu jangan nanti kita berkelahi, ada pertengkaran, ada percekcokan. Mencari sesuatu harus dengan ketenangan, kenyamanan. Jadi kalau satu keluarga itu menginginkan sesuatu, mari dimusyawarahkan bersama. Bercerita apa kita bisa bawa persembahan ini kepada Tuhan. Kalau ada yang komplain jangan dulu. Tetapi kalau kita, saudara sekalian, sudah sepakat, maka saudara akan melihat dalam kitab Mazmur, orang yang duduk bersama-sama, orang yang bersatu hati, maka disitulah berkat Allah Tuhan suruhkan. Artinya memenuhi keluarga itu. Kamu berdoa tetapi kamu tidak menerima apa-apa, kamu salah berdoa.
karena kamu hendak menghabiskan menurut hawa nafsumu. Artinya gaya hidup. Orang kalau mulai diberkati, maka gaya hidup yang naik. Bahkan dia mulai mengatur rencana-rencana keluar, rencana-rencana yang besar. Tetapi tatkala dia tidak punya apa-apa, dia tidak punya rencana itu. Tetapi tatkala ada berkat, maka saudara sekalian, sedangkan hari Minggu pun dia tidak beribadah kepada Tuhan. Karena saudara, inilah berkat itu terkendala. Berkat Allah tak stop. Apa sebab? Kita salah meminta kepada Tuhan. Tapi kalau kita minta kepada Tuhan untuk pelayanan, untuk persembahan pelayanan pekerjaan Tuhan, saudara, itu akan direstui oleh Tuhan. Permintaan Salomo itu Tuhan berkenan kepada Tuhan. Dia minta hikmat supaya dapat membedakan yang baik dan yang jahat. Nah, ini juga harus menjadi permintaan kita. Mari kita minta kepada Tuhan di hari-hari ini hikmat dan pengetahuan seperti itu. Tahu yang baik, mau melakukan yang baik, tahu yang jahat, dan jangan melakukan yang jahat. Amin. Ini yang kita minta kepada Tuhan. Kemudian yang terakhir, ya, ayat yang ke-14. 1 Raja-Raja 2, 1 Raja-Raja 3 ayat 14. 14. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Iya, saudara, kalau kita tetap ikut jalan-jalan Tuhan, hukum-hukum Tuhan, maka saudara sekalian, kita akan mengalami umur panjang. Umur panjang, ya. Selama di dunia ini kita juga umur panjang. Dan sampai ke sorga itu kita umur panjang. Yang penting ketetapan firman Tuhan kita lakukan. Apa yang firman Tuhan minta kita lakukan, maka kita akan mendapatkan umur panjang, kekuatan dan kesehatan. Inilah firman Tuhan pada saat ini, kiranya menjadi berkat bagi kita semua yang ada. Mari kita mempersiapkan diri, kita akan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran.